Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil drive test dari kelompok kami. Di sini kami disusun oleh yang pertama ada Indri Kristiani Sinaga dengan NIM 2211101079. Yang kedua ada Esa Hernanda Rak Akbar dengan NIM 2211101090. Yang ketiga ada Esra Cahyani Purba dengan NIM 2211101099. Dan yang keempat ada saya sendiri yaitu Muhammad Ridwan Fadila dengan NIM 2211101103. Selanjutnya ada drive test. Drive test adalah metode pengukuran dalam sistem komunikasi seluler yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari hasil pengukuran kualitas sinyal jaringan dan merupakan metode jaringan yang dilakukan di luar ruangan atau outdoor, dilakukan dengan berkendara atau drive. Tujuan drive test yaitu dilakukan untuk mengamati dan melakukan optimasi agar dihasilkan kriteria performa jaringan yang baik. Berikut tujuan utama drive test. Yang pertama ada analisis cakupan atau coverage, memverifikasi apakah cakupan sinyal di lapangan sudah sesuai dengan prediksi pada saat perencanaan jaringan. Yang kedua ada optimasi jaringan, mengidentifikasi area dengan performa buruk atau drop call, black call untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas. Yang ketiga ada benchmarking kompetitor, yaitu membandingkan kualitas jaringan sendiri dengan operator lain di lokasi dan waktu yang sama secara bersamaan. Yang terakhir ada verifikasi site baru, memastikan site atau BTS yang baru diintegrasikan berfungsi sesuai standar KPI sebelum dioperasikan sepenuhnya. Next, ada parameter drive test 4G. Yang pertama adalah RSRP atau referensinya signal receive power, yaitu mengukur tingkat kekuatan sinyal diterima. Yang kedua ada RSSQ, referensinya receiver quality, yaitu mengukur kualitas sinyal yang diterima. Yang ketiga ada SINR atau signal to interference noise ratio, yaitu mengukur kualitas sinyal diterima dengan sinyal interferensi. Yang terakhir ada DL atau UL rate, yaitu kecepatan penginstalan dan pengunduhan data. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Esra. Nah, kemudian itu ada rute drive test. Nah, kemudian ada parameter yang dihasilkan, yaitu ada RSRP, RSQ, dan sebagainya. Next. Nah, kemudian didapatkan hasil rata-rata dari nilai RSQ, yaitu yang pertama itu di min 7, jumlah sampelnya itu ada 4 dengan persentase 16,67%. Kemudian ada min 10 sampai dengan min 7 ada jumlah sampel 42 dengan persentase 10,32%. Kemudian ada di rentang min 14 dan min 10 itu ada di jumlah sampel 337 dengan persentase 82,80%, dan di min 20 sampai dengan min 14 itu ada jumlah sampel yaitu 24 dengan persentase 5,897%. Dengan total sampelnya itu ada di 407 dengan rata-rata min 12,0122549 dengan nilai maksimalnya itu di min 6 dan minimalnya di min 16. Untuk grafiknya itu bisa dilihat seperti tabel di bawahnya. Untuk nilai RSP di minus 80 sampai minus 70 itu dengan jumlah sampelnya 14 dengan presentasi 3,44%. Untuk minus 90 sampai minus 80 dengan jumlah sampel 254 dengan presentasinya itu 62,41%. Dan minus 100 sampai 90 itu dengan jumlah sampelnya 24
dengan persentase 5,897%, dan yang terakhir ada minus 110 sampai minus 100 dengan jumlah sampelnya itu adalah 112, presentasinya 27,52, dan dapat didapatkan total sampelnya yaitu 407, rata-ratanya minus 89,71, maksimalnya minus 71, dan minimalnya minus 112. Dengan grafik SREP-nya ada pada di gambar tersebut. Untuk downlight dan downlight-nya itu bitrate-nya itu dengan total sampelnya sama 407, dan rata-ratanya itu adalah 1905,40 kbps, maksimalnya 2381 dengan kbps juga, dan minimalnya 0 kbps. Untuk uplink-nya dengan satuan total sampelnya itu 407, rata-ratanya 17,62 kbps, maksimalnya 116 kbps, dan minimalnya 0 kbps. Oke, untuk kesimpulannya dapat dari kawan-kawan kami yang telah menjelaskan, di situ terdapat bahwa RSP ini juga tergolong dengan kondisi baik, yang itu di mana sinyal yang diterima itu dalam kondisi baik hingga sedang. Nah, dengan nilai rata-rata di sekitar minus 85 sampai dengan 79 decibel meter dBm. Oke. Untuk lalu juga untuk sekitarnya itu 94% dari sinyal berada di atas ambang minus 100 dBm, yang menunjukkan bahwa daya ini masih dapat diterima dengan baik dan juga sebagian besar di area pengujian ini. Yang berarti di area-area tersebut masih bisa dikatakan bahwa mereka masih bisa dengan terdapat 60 sampai 150 ms. Oke, latensinya ya. Oke, untuk ketiga itu tidak ditemukan sinyal dengan KTOB yang sangat buruk, yang berarti bahwa mengindikasikan atau dapat disimpulkan bahwa cakupan jaringan Telkomsel ini di jalur pengujian cukup stabil meskipun terdapat beberapa titik lemah di wilayah selatan yang jauh dari E not D. Oke, lalu juga di bagian RSRQ dengan nilai rata-rata sebesar minus 15,27 desibel yang mengindikasikan kualitas sinyal cukup rendah akibat adanya interferensi yang tinggi. Nah, sekitar 65% ini tergolong baik, namun 28%-nya dalam kondisi cukup baik dan 7%-nya itu dalam kondisi yang buruk. Lalu juga untuk kondisi ini menunjukkan bahwa interferensi antar sel dan pantulan pun juga menjadi faktor utama yang menjadi penurunan kualitas jaringan yang berada di beberapa titik, terutama ya seperti di area yang padat ketinggian bangunan yang tinggi. Lalu selanjutnya bisa kita lihat bahwa di uplink juga downlink ya. Nilai uplink bitrate-nya itu bisa mencapai dengan 7.533 kilobyte per second, atau kita bisa sampaikan 7,5 megabytes, sedangkan downlink-nya itu hanya bisa mencapai 670 kilobyte per second atau 0,67 megabytes. Nah, kecepatan upload ini 10 kali lebih cepat daripada download, karena biasanya adanya ketidakseimbangan dari performa jaringan tersebut. Lalu juga hal ini juga disebabkan karena kapasitas downlink-nya yang terbatas dan juga interferensi yang tinggi dari beberapa. Contohnya tadi seperti banyaknya gedung dan juga banyaknya ketinggian gedung dan juga ramainya orang-orang. Nah, sehingga cenderung jaringan itu lebih dioptimalkan untuk upload data gitu. Nah, mungkin sekian saja untuk presentasi dari kami kelompok 5. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.